Salam jumpa sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dari ujung utara NKRI dalam obrolan budaya. Kali ini RRI Tahunnya mengajak Anda untuk mengetahui kearifan lokal di sudut negeri ini. Seke Maneke adalah tradisi menangkap ikan secara tradisional yang ada di Kampung Paralele, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Nah, untuk kali ini spesial kita obrolan budaya mengadakan di tempat langsung, tempat tradisi dilaksanakannya tradisi Seke Maneke. Tapi saya tidak sendirian, saya bersama Ungke. Iya, Mbok gimana hari ini Mbok? Iya, ini kita biasanya kalau obrolan budaya di studio, tapi kali ini kita langsung dari lokasi Seke Maneke yang ada di Paralele, Kampung Paralele. Sungguh jauh dari yang biasanya Mbok. Jauh dari biasanya. Makanya ini salah satu tempat yang dijadikan pelaksanaan Seke Maneke. Ungke, torang dua tidak sendiri. Kita berdua tidak sendiri, tetapi di sini sudah ada dua narasumber yang nanti akan menjelaskan panjang lebar terkait dengan Seke Maneke itu. Dan di samping kanan saya ada Pak John Hatinaung, ini sebagai pelaku Seke Maneke. Ya, terus yang di sebelahnya Ungke ada Bapak Ben-Hur Takasehang sebagai penggagas Seke Maneke. Kegiatan yang memang Ungke lebih suka sekali mau cari tahu. Oh, Ungke belum tahu? Iya, Seke belum. Maneke. Okay. Beberapa hari lalu memang Embok so bilang Pak Ungke, jadi karena Embok so terangkan segala rupa Ungke, mungkin ini agak bagus ini kegiatan. Apalagi Embok so bilang bahwa ini ada di pinggir pantai, itu kegiatan ini ada di pulau. Sudah kasihan biar pakai perahu apa Ungke harus Pertanyaan dulu, Ungke tahu dari mana informasi Seke Maneke ini? Banyak sudah ada informasi, ada dari brosur-brosur, kemudian dari RRI, dari radio juga. Ungke di expose ya. Sudah banyak kali di expose. Oke, Ungke, orang mau cari tahu dulu apa itu Seke Maneke. Pak John, apa itu Seke Maneke? Tradisi Seke Maneke itu. Mungkin Pak John bisa terangkan dulu dari arti kata Seke itu apa, Maneke itu apa? Ya, terima kasih. Kalau kata dasar seke itu adalah sebuah alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu. Itu yang disebut seke. Kalau maneke berarti seluruh warga masyarakat harus bersama-sama ikut dalam kegiatan tersebut. Ungke, jadi seke itu alat tangkapnya. Kalau maneke itu prosesnya kebersamaannya ya. Nah kalau misalnya kan ini satu DP seke maneke, nah punya DP pengertian apa itu Pak John? Kalau memang. Oke, terima kasih. Untuk seke maneke itu artinya bahwa seluruh warga masyarakat yang ada di Kampung Paralele ini harus bersama-sama melakukan pekerjaan seke tersebut sampai pada saat beroperasi atau pelaksanaannya. Ungke jadi penasaran ini kegiatan apa ini Seke Maneke ini? Itu Ungke. Mungkin Pak John boleh terangkan Pak Ungke dan pendengar pemirsa sahabat budaya di seluruh tanah air, seperti apa proses Seke Maneke itu? Kalau proses Seke Maneke itu dari awal pembuatan seke itu ada dilakukan secara tradisi sampai pada pembuatannya yang seperti dilakukan pada saat kemarin, mulai dari mengelise. Apa? Mengelise? Mengelise. Iya. Okay. Baru kemudian menemi, baru memata. Sebelum mengelise, di sementara pelaksanaan pekerjaan itu ada makan bersama, yaitu makanan tradisi kola. Mungkin Pak John terangkan itu mengelise itu apa, memata itu apa, boleh terangkan satu-satu. Kalau mengelise itu artinya sebuah janur kuning, seujung janur kelapa yang dibelah dua, lalu dililitkan kepada tali dan juga kepada alat seke yang sudah dibuat dari bambu tersebut. Itu mengelise. Mengelise. Terus yang memata? Memata itu adalah upacara terakhir atau upacara puncak, memohon izin kepada leluhur itu. Ungke mulai tahu ini Seke Maneke ini. Sudah. Berarti masih ada satu lagi tadi. Ada satu lagi.
Menemi. Menemi Menemi itu itu menyelipkan daun kelapa itu atau nyiur itu ke alat yang sudah dirakit jadi Oke. seke itu. Itu menemi. Ya diselipkan seperti yang disaksikan pada hari kemarin. Kemarin. Iya, Itu dilaksanakan bersama-sama ya semua oleh masyarakat. secara gotong royong dari kecil sampai yang tertua. Sebelum mengelis tadi ada makan bersama. Iya, makan kolak. Makan Itu kolak. saat di mana itu makan? Saat mengelis ya. Oke. Kenapa sampai makan kolak? Karena itu punya filosofi yang sangat dalam. Iya, Ungke, kita Ah. harus sekolah kan tidak makan Iya. apa. Kalau biasanya kan acara ini adalah acara besar-besaran. Ya, kenapa harus tidak ada makan ya daging-dagingan? Ya, Tidak ada. nasi, Iya. apa ikan Iya. sayur kenapa Harus harus sekolah? Harus kolak. Karena kolak kita tahu bersama bahwa kolak itu terbuat dari beras dan gula merah. Beras yang jumlahnya sangat banyak disatukan dalam satu wadah dan menjadi pemanis adalah gula. Nah, itu artinya dari seluruh unsur masyarakat yang ada, berbeda-beda latar belakang kehidupan, pekerjaan itu adalah bukan pekerjaan seseorang, tapi pekerjaan bersama. Jadi, kolak itu menandakan bahwa kita bersama-sama dalam satu wadah, dalam hidup yang damai, manis, saling Kan ada sayang. gulanya. Iya, ada gulanya. Iya, itu. Manis. Ini Ungke mulai mengerti bahwa ini katu seke maneke ini ternyata mau tangkap ikan. Iya, Tapi tradisi. dengan proses-proses ritual. ada prosesnya. Begitu dang. Kalau saat menangkap ikan, Pak John itu seperti apa itu cara tangkapnya? Cara menangkapnya yaitu sudah ada orang-orang yang disiapkan untuk melihat keadaan ikan dulu, bagaimana dan melihat keadaan arusnya bagaimana, lalu yang untuk melihat atau orang Sanghe bilang mengintoho, Mengintoho. ya, Oke. itu bahasanya ya. Jadi sampaikan kepada tonasi yang ada di atas perahu, nanti tonasi yang akan melihat situasi yang ada, posisi seke atau perahu dua yang sudah bergandengan itu bagaimana posisinya, itu baru dilepas. Setelah itu baru ditarik ke arah pantai. Ke darat. Iya. Itu waktunya kapan biasanya untuk Itu. melepas? Kalau waktunya biasa jam 5 Jam 5 subuh. subuh. Oh, jam 5 Berarti subuh. ada proses sebelum itu, Embo ya? Mm-mm. Proses-proses lain sebelum menangkap ikan itu ada seperti apa tadi? Itu tadi mengelis Itu kapan mata. itu Om Pak John? Yang seperti tahapan yang pertama itu kapan? mengelis itu biasanya Apa memang satu kapan hari dilaksanakan? Kalau mengelis itu memang dilaksanakan 1 hari. Sehari Iya, sebelum penangkapan ikan. Sehari sebelum penangkapan ikan. Oke. Iya. Jadi Jadi gitu. jadi sorenya adalah acara puncaknya itu baru subuh langsung beroperasi. Dan itu apa ya? Maksudnya dilakukan bersama-sama oleh masyarakat. Semua bersama-sama. Tapi semua peralatan yang disiapkan untuk mau tangkap ikan keesokan harinya sudah disiapkan di Iya. hari sebelumnya. Sudah disiapkan. Nah itu apa-apa yang disedia itu Pak John? Yang disediakan itu hanya sebuah bambu yang dijadikan sebagai gala. Oh dijadikan sebagai Gala galah. untuk menancapkan tuh alat ke dalam air. Ke dalam air. Iya. Kemudian ada aksesoris lain juga. Iya. Semacam apa itu? Daun kelapa atau Janur, Iya. janur. Kalau janur. janur itu fungsinya karena itu alat ketika dilepas di air dia akan menimbulkan sebuah bayangan. Nah sehingga ketika ikan itu melihat ketika seke itu sudah masuk ke dalam air maka ikan bisa melihat bahwa ada bayangan yang mengejar mereka. Jadi mereka semakin semakin takut semakin lari ke arah darat. Ke darat. Oh, Iya. seperti Dan janur itu. dia akan menari-nari seperti orang melambai-lambai. Ketika melihat Iya, itu kita ya. melihat itu mereka akan Oh. takut. Jadi sebenarnya penglihatan ikan Iya, yang penglihatan ikan. Mengecoh pergerakan ikan Embo ya. Waduh. betul. Oke, sangat menarik perbincangan kita. Tapi pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan bersama seperti apa prosesi seke maneke itu.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pemirsa RRI.net, sahabat budaya, kita lanjut lagi setelah tadi kita menyaksikan bagaimana prosesi Seke Maneke itu yang berlangsung di Kampung Paralele, Kecamatan Tatuareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Tadi kita sudah bicara panjang lebar Ungke terkait Dan dengan prosesi. Sudah melihat videonya juga. Oke. Ternyata benar-benar dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak John tadi. Seru ya, Mbok ya. Betul. Kalau mau lihat harusnya juga ada orang yang bersama-sama, banyak warga juga yang terlibat di kegiatan Seke Maneke ini. Dan tradisi ini harus terus dilestarikan dan dipromosikan. Nah, ini sebagai salah satu penggagas juga ini, penggagas Seke Maneke ada Pak Ben Hur Takasihayeng. Sejak tahun 1980-an Seke Maneke ini berlangsung, tetapi setelah itu entah itu dilaksanakan atau seperti apa yang pasti tidak terpublish, kita tidak mendengar lagi. Ya, nanti digelar lagi, dilaksanakan lagi tahun 2023. Tahun kemarin ya, sampai dengan tahun ini. Nah, seperti apa Pak Ben Hur ini? Kenapa ini harus diangkat dan kenapa dia harus agak diamlah seperti itu dari tahun 1980-an nanti diangkat lagi 2023? Baik, terima kasih. Pertama tentu adalah yang mendasari pemikiran kami untuk menghidupkan kembali Seke ini dilihat dari berangkatnya masyarakat dan pemerintah Kampung Para untuk mengikuti lomba pariwisata kan kemarin, lomba kampung wisata, dan kami pada saat itu mendapatkan juara 2 Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu kami sebagai putra Tatuareng Kampung Paralele, saya melihat di sini bahwa ada sesuatu hal yang perlu kita pikirkan bersama, yang tentunya adalah bagaimana pariwisata yang ada di Kampung Paralele khususnya dan umumnya di Tatuareng bisa hidup kembali. Maka kami melihat bahwa pariwisata ini adalah sesuatu hal yang kita anggap adalah bisnis. Untuk itu ada kekayaan yang tenggelam dari tahun berapa ini, tahun 80-an, yang perlu kita kembali lestarikan. Dari tahun itu kami berpikir bahwa anak-anak generasi yang tahun 80-an itu ke bawah soalnya ada kenal Seke. Dan kami bicarakan hal ini dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Tonas-Tonas dan pemerintah Kampung Para ini, tepatnya di tahun 2023 pertengahan. Yang mendasari terutama bagi kita, saya ingin mengangkat ekonomi kerakyatan lewat budaya Seke dan tentu adalah pariwisata. Kami memiliki pemahaman bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang tidak pernah habis-habisnya. Bila mana kita boleh melestarikan segala kekayaan yang ada di kampung atau di kabupaten kita. Salah satu adalah melestarikan hal-hal yang seperti Seke dan lingkungan hidup tentu. Oleh sebab itu, dengan dasar itulah kami
membicarakan dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menghidupkan kembali seke. Dan ini nyata gampang, membutuhkan pengorbanan, Iya. Karena sudah lama juga. Sudah dari tahun 80-an ya Oh, Pak ya. Ben ya. membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pemberian diri, waktu. Karena waktu itu memang sedikit ada pertentangan, tentu masih nyanda paham kan hal ini. Nah kami memutuskan untuk membentuk panitia pembuatan seke. Ini ketika di tahun 2023 kemarin. 23, Ya. ya. Jadi prosesnya mulai dari pembuatan seke dan kami berusaha ada cari bulu ini. Bulu ini kok khusus. Bulu apa namanya itu, Mas? Bulu tui asli itu. Tidak sembarang, Tidak sembarang bulu atau bulu. bambu ya. Ya, tidak Tetapi sembarang. harus yang spesial itu. Apa Ya. namanya? Bulu tui. Bulu tui. Bulu tui. Oke. Ada bulu ini ada di Tatuareng sana di Pulau Kakitan. Oh. Dan kami segala rotan kami siapkan dari Pananaru. Dago Itu kemarin. apa perbedaannya dengan bambu yang biasa? Kalau bulu tui itu apa Kalau bulu spesialnya? tui itu kuat dan tebal. Oh. Ya, Dan itu tidak ada di Pulau Para di sini. ada sedikit. Oh. Nah, dia butuh Lebih banyak. bulu ya. Iya, karena kan dianya Cukup panjang. Iya. Jadi hal ini kan hal baru untuk generasi tahun 80-an kemarin. Maka oleh sebab itu kita harus kasih semangat dan terus memberikan motivasi. Dimotivasi. Mm-mm. Nah ini yang membicarakan hal ini tentu konsekuensinya adalah dana. Betul. Dana. Kami kerjasama dengan pemerintah daerah, bagaimana pemerintah kampung, bagaimana menopang ini. Oleh sebab itu, seke ini langsung kami bergeraknya anda berhenti tahun 2023, Pak. Sampai akhir 23 kami masih terbentur dengan pengadaan perahu seke itu yang disebut kengkang. 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 Oh, ada perahu khusus juga Pak Ben? Ada yang Kengkang. disebut kengkang. Oke. Ini kengkang ini dibuat dari kayu satu pohon, Wah, tinggal menambah apa ke atas itu ada satu lembar papan ditambah, tapi dia satu pohon. Sampai perahu seperti itu tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan, Harus ya. kengkang itu. Oke. Iya. Jadi proses membuat kengkang ini agak lambat. Setelah kengkang selesai, ini masih banyak yang ragu tentang hal ini karena kan so lama ini barang jadi. itu. Tapi kita terus dengan pemerintah kampung dan tokoh-tokoh apa terus bergerak bersama untuk melakukan menyelesaikan tugas ini. Akhirnya kami dapat menyelesaikan ini seke, baru mengacarakan seke itu dalam mengelis pertama itu proses pertama itu menanam tiala. Tiala itu adalah berapa buah ujung bulu rotan karena sini kan ada rotan di sini. Maka dilakukanlah kebiasaan di sini dia harus Desember, Kang. Ya. Sebelum itu ya. Lonceng terakhir bulan Desember. Itu ditanam. Oh, jadi ketika melaksanakan seke maneke di tahun ini prosesinya sudah dilakukan dari tahun kemarin. Ya, 23. Oh, di lonceng terakhir Ya. tahun kemarin. Jadi Oke. karena kita tidak ada jadi rotan digantung dari pohon, diputar di pohon baru ditanam situ, baru dilakukan proses penebangan. woi. Oh. Itu kami undang pendeta dari tahun Pak Pendeta. Tapi itu bisa ya Pak Ben ya? Bisa, Tidak bisa, harus dari bisa, rotan tidak, yang asli dari tidak, tumbuhan. ya bisa. Yang penting dia menyentuh tanah. Oke. Baru kemudian dilakukanlah proses itu. Akhirnya kami melengkapi bahwa setelah itu kami undang pejabat Bupati Sange dengan Pak Andi untuk menyaksikan proses pembuatan seke dan tokoh adat juga kami undang waktu itu sampai kalau ketika selesai itu kita makan bersama di atas seke itu. Diadakan di sini kita makan bersama. Itu adalah proses. Nah, jadi ketika hal itu kita juga sudah artinya sudah bertekad bahwa ini harus didanai. Ya. Dan kami sendiri yang mendanai itu tinggal ditopang oleh teman-teman
dana kampung untuk membiayai kegiatan kan. Meneke sekitar 10 juta. Tapi itu semua 108 juta di pembiayaan itu. Jadi dengan demikian setelah seke sudah selesai, tapi proses melakukan meneke ini pejabat bupati sudah ganti pejabat Pak Wonde. Jadi kami ada ulur waktu sedikit waktu itu sampai dilakukanlah kegiatan meneke. Maka tepatnya bulan Mei kemarin kan, bulan Mei baru kemudian tokoh-tokoh ada menghitung waktu yang tepat di bulan bahasa sakit bilang apa? Bulan Sulangi letu. Oh, jadi dia tidak setiap tahunnya tidak misalnya bulan Juni atau bulan Mei tidak ya, tapi melihat waktu posisi dan waktu bulan. Itu. Artinya walaupun bergeser bulan apa, tetap bulan di langit itu letu daripada wasa sangit. Apa ya kalau letu? Bulan ke-7. Baru kemudian bahwa proses ini mengundang pejabat semua hanya dilakukanlah kegiatan meneke. Pada waktu itu kami mengikuti apa yang menjadi kebiasaan tua-tua dulu. Salah satu adalah kita tadi malam seharusnya adalah malam perenungan. Tidak ada ribut, tidak ada bunyi-bunyian. Tadi malam itu baru kemudian lampu harus mati jam 3 semua. Ini kebiasaan. Harus mati, ini orang tua yang ngajar. Tradisi yang dari dahulu ya. Dan sebenarnya meneke pertama itu proses itu dilakukan. Dan itu gelap ya, kalau Pak John bilang tidak ada lampu, penerangan, tidak ada cahaya setitik pun. Tidak boleh kena cahaya karena dulu waktu kemarin tahun-tahun yang kemarin itu tahun dulu, kalau meneke itu tutup semua rumah sampai api dimatikan. Jadi satu kampung itu harus gelap gitu ya? Iya, ya mesti sepi ya kan. Bahkan kalau itu dilaksanakan di Pulau Sangkaluhan, itu tuh perempuan rambut pakai kerudung semua. Jadi kami tidak maksudnya mempersalahkan itu, tapi ini adalah evaluasi bagi kami. Dan apa yang memotivasi kami untuk itu? Pertama, seperti kami sampaikan tadi bahwa saya ingin para ini menjadi salah satu kampung destinasi wisata. Ya, wisata. Dengan sektor pariwisata maka mampu untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Sebab kami hampir setengah Indonesia ini ada kunjungi tentang destinasi wisata. Jadi teman-teman begitu bersemangat membuat ini. Saya karena hanya hal yang unik. Kita boleh memanggil ini ikan hanya dengan bambu dan janur. Iya, selain ikan juga masyarakat luar sana datang sini. Dengan banyaknya masyarakat sini maka secara tidak langsung ekonomi kerakyatan juga ada manfaatnya. Dan keyakinan kami bahwa ketika desa Kampung Paralel menjadi desa wisata, maka sendirinya akan masyarakat merasakan manfaatnya. Betul. Oleh sebab itu kami selalu mendorong dari teman-teman pemerintah, dari silakan dana desa juga membantu ini. Karena kami telah berhasil membuat perda budaya kemarin, dan salah satu ada di dalam adalah seke dan pembiayaan dari dana APBD. Pak John, ini seke maneke ini hanya sekali di dalam setahun pelaksananya? Iya, setahun sekali. Setahun ini sekali. Untuk kalau dulu tidak setiap hari, dilaksanakan setiap hari. Kalau dulu setiap hari. Setiap hari. Saya bisa membayangkan kalau setiap hari ikannya banyak, setiap hari luar biasa ya. Jadi sini 6 kelompok Pak. Ya, 6 kelompok. Ada sini ada 6 organisasi. Dan kenapa seke ini sangat disesarkan kalau memang dihilangkan? Karena sosialnya seke ini ya bisa dikatakan tidak tertandingi. Kenapa? Sampai kepada para guru, para bidan, siapapun yang bertugas menjadi alat negara ataupun
sebagai haji ataupun pendeta tetap memiliki bagian, mempunyai bagian. Begitupun ibu-ibu janda yang sudah tidak mampu untuk berkegiatan tetap ada bagian. Ada bagian di situ ya. Memang luar biasa ini. Dan saya setuju untuk terus dilestarikan, dikembangkan. Pak Ben, kalau mendengar tadi ini tekadnya akan terus dilestarikan, dikembangkan. Tetapi kalau melihat kondisi ini jauh dari ibu kota kabupaten, jauh juga bahkan dari ibu kota provinsi. Dan tentu ada hal-hal yang perlu dibenahi untuk siap mendatangkan banyak wisatawan misalnya. Seperti apa, Pak Ben? Pertama, setiap saat meneke selesai kami evaluasi. Iya. Jadi kami dengan pengalaman hari ini, kemarin, kami justru nyana mampu menampung para tamu di rumah yang layak untuk mereka tinggal. Dan ini akan menjadi motivasi kami tahun ke depan. Semua kamar-kamar kami akan benahi. Ya. Ya, supaya orang datang sini jangan bawa kecewa, tetapi merasa bahwa nyaman di sini. Pak Ben, jadi tamu-tamu yang datang dari luar semuanya ditampung di rumah-rumah warga yang ada di Kampung Para di sini. Ya. Jadi masyarakat dihimbau oleh kami, oleh pemerintah juga, bahwa menyiapkan satu kamar untuk menjadi homestay. Khusus untuk pelaksanaan seke maneke. Dan juga selanjutnya, karena kami sendiri sekarang ada berpikir begini, seke telah termasuk sudah membumi di Kabupaten saya Sulawesi Utara. Iya. Apa kira-kira dari seke ini kegiatannya per tahun pemerintah daerah dan pemerintah kampung melakukan itu supaya tamu terus hadir di sini. Iya, maksudnya jangan nanti tunggu lagi seke maneke tahun depan, harus ada hal-hal yang dilakukan ya Pak Ben. Maka oleh sebab itu kemarin kami menggali cerita yang pernah terjadi di sini, di mana Soekarno itu pernah ada cerita sampai di sini. Begitu. Presiden pertama Indonesia. Ya, ada cerita. Cuma nih orang tua kan tinggal berapa orang. Jadi kemarin kami minta Pak Kadis Perhubungan dengan beberapa pemuda naik ke bukit. Sana ada pohon 100-200 tahun lebih itu pohon Kamboja. Baru di sana tempat religius. Budaya maksudnya, budaya yang setiap saat tonas-tonas akan datang di sana ketika memohon segala macam berkat yang ada. Maka kami punya konsep ke depan akan membuat salah satu destinasi wisata menjadikan bukit sana adalah Bukit Soekarno. Agar supaya ini menjadi destinasi nasional lagi, bukan lagi cuma kalangan kita. Supaya dengan demikian tamu kita dari Cina, dari luar negeri karena Soekarno. Itu yang kami akan setting ke depan. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, ternyata di Kampung Paralele ini tidak hanya wisata Seke Maneke, tetapi itu tadi juga ya, Ungke ada salah satu ya boleh dikatakan situs lah ya sejarah. yang akan dikembangkan nanti, dipromosikan tempat Pak Ben ya, tempat presiden pertama Republik Indonesia pernah singgah di kampung ini. Pak Ben, ini kan ada beberapa kampung yang juga turut berpartisipasi di acara Seke Maneke ini. Nah, apa saja yang mengambil kampung-kampung yang mengambil bagian, apa saja yang dipromosikan atau ada kegiatan apa saja dari kampung-kampung yang bersama-sama melaksanakan kegiatan ini? Dalam kegiatan ini ada berapa kampung melibatkan atau memberi diri untuk sama-sama dalam kegiatan Seke Maneke. Ini artinya bahwa Seke Maneke ini bukan cuma milik orang Paralele, tetapi adalah untuk Kabupaten Sange, khususnya untuk Tatoareng. Dampak daripada Seke ini nanti akan boleh dinikmati, ada destinasi wisata Pulau Siha, ada juga Pulau Kelama, yaitu Gunung Api Bawah Laut. Maka itu akan mempengaruhi wisata akan datang di Kampung Para. Jadi sama-sama satu Tatoareng berjuang bersama, dan masing-masing kampung ada perbedaan hasil tangkapan. Contoh, kalau Para lebih cenderung kepada ikan melalugis dengan ikan ikan nyare. Kalau kampung Salingkere dia lebih cenderung kepada ikan layar, ikan melalug ya kan kalau sini ya. Baru kalau Salingkere Manghetang ikan cako. Jadi beda-beda. Jadi itu semua untuk jenis ikan pelagis ya? Ya, yang menjadi kegiatan para nelayan di sana. Berarti selain wisata atau budaya tradisi penangkap ikan Seke Maneke, masyarakat tetap melakukan kegiatan seperti biasa menangkap ikan ya, sebagai nelayan. Masyarakat di sini mayoritas mata pencariannya adalah nelayan. Oke. Aduh Ungke, banyak yang ingin kita tanyakan kepada Pak John dan Pak Ben, tetapi waktu yang membatasi kita. Karena memang kegiatan ini kita lihat bersama cukup luar biasa ya. Dan ini obrolan budaya tidak biasa-biasa, karena kalau biasanya kita di studio, kali ini kita di luar studio dan berada di tempat pelaksanaan Seke Maneke ini. Dan orang yang datang ke sini kalau Ungke lihat juga sangat antusias, bukan hanya dari kampung-kampung yang ada di sekitar Pulau Para, tapi juga ada yang dari luar daerah, dari luar nasional dan bahkan internasional. Ada juga dari mancanegara. Iya, ada beberapa Ungke baku dapat juga. Ungke sobat cerita dong. Sulit Mo. Sulit Mbok, karena Ungke pelida agak panjang. Jadi cuma say hello begitu ya? Iya. Thank you bisa. Oh bisa kalau yang itu. Masih agak dolom-dolom juga agak bisa juga. Mungkin Pak Ben itu juga ya akan menjadi tantangan ketika akan membuka Kampung Para ini akan membuka sebagai tempat destinasi wisata. Salah satunya harus bahasa dari bahasa itu ya. Oke, bahasa ini. Baik. Ungke,
sekali lagi Torondok panjang mau tanya tapi waktu yang Iya. membatasi kita. Mungkin yang Oke. terakhir Pak Ben ada closing statement atau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan Seke Maneke ini, silakan. Untuk kegiatan Seke Maneke barangkali perlu untuk ditingkatkan lagi adalah bagaimana kita menentukan waktu yang tepat bagi panitia, baru kemudian hal-hal yang sakral barangkali dihidupkan kembali, itu harus, karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Hal-hal yang sangat prinsip untuk diikuti. Untuk itu barangkali dengan adanya kegiatan wisata Seke Maneke, semoga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kampung Parak dan secara umum di Kabupaten Sangihe. Terima kasih. Baik, Pak John ada yang ingin disampaikan? Untuk hal-hal yang disampaikan memang menjadi sebuah catatan penting bagi kami untuk kedepannya supaya Seke Maneke dapat dikembangkan lagi, dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ben tadi memang benar bahwa segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat tentang dari awalnya sampai masa proses pelaksanaannya itu harus dilakukan secara adat istiadat. Karena sebagaimana sudah diajarkan para leluhur kepada anak-anak cucu yang saat ini akan hidup untuk kedepannya nanti. Terima kasih. Baik, oke, Ungke torang harus Iya. segera berpisah. Tapi torang masih tetap ada di Kampung Parak toh, Ungke, atau Oh semua ya jelas, balik? belum. Belum. Masih ada Akan rangkaian mengikuti acara yang lain sampai juga. sebentar ada. Iyo, woi rame juga di sini Embo. Iya, nanti pemirsa, sahabat budaya, mungkin yang ada di luar sana di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia yang ingin berkunjung, Kampung Para ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang ada di Sulawesi Utara. Ya, dari Manado, ibu kota Kabupaten Kepulauan, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, bisa juga ya, Pak Ben, langsung ada transport langsung ke Para, atau ke Tahuna dulu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dengan kapal rakyat langsung ke Pulau Para. Dan semua menggunakan transportasi laut. Belum ada Belum udara. ada. nanti Ungke terbang sendiri. Baik, terima kasih Pak Ben Hur, terima kasih Haeng yang sudah Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Sukses untuk Seke Maneke ya Sukses hari ini dan selalu. sampai ke depan. Ungke, Iya, terima kasih Ungke, sama-sama di sini. Kasih lah Embo. Kita harus berpisah untuk saat ini. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, demikian bincang-bincang kita di obrolan budaya terkait dengan Seke Maneke. Seke Maneke adalah wisata budaya kearifan lokal yang ada di sudut negeri ini yang harus terus dilestarikan dan dipromosikan. Saya Embok Mary dan Saya Ungke Epen. terima kasih dan sampai jumpa.